Ngel-ngel. Yo, tuh, 2, 3. Malam ini sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah. Aduh, bising enggak nih. Tuh, apa nih toh? Orang lagi tidur bising. Nih, macam tidur nih. Oh, tidur nih. Tuh nih, bangun. bawa kawan nih. Sudah yang main ngaca pula nih. Ganti. Aduh. Siapa nih? Ayo, gas kita gas. Betul, Remo. Asrem, gapa Tuhan kirimkanlah Aku. Masa mau main lo? Kasih yang baik hati, mencintai aku. Jadilah. Mantap main lah. Wah, Kayak lalihai kayak. Apa yang bang nih? capek pun. Taruh. Tadi tamu nih, jangan Bang, Bang. Coba kita- Siap. Punten. Oh, perut gua agak besar tapi. Waduh, dari mana nih? Aduh. Di mana empok mutek kawan nih? Enggak, tadi lewat. Cuman enggak tahu lah. Macam orang barat jadi. Gula-gula sedikit. Bola-bola, yo. Balik kesesat. Jangan kena depan. Balik kesesat. Jangan gitu deh, Bang. Sampai namanya. Kita lu Kenalan lu bang. Kenal lo. Kalau nak kenal mata sayang, Christian. Ronaldo. Kalau Ronaldo kan Portugal. Indonesia Christian dari Bowo. Kristian dari Bowo. Abang nih kayak Ciko main nih, oh. Main mau kemana toh? Semana bang? Sebenarnya sih Jigo sih dak, cuman tahu bayi. Cuman tahu. Anda tuh meroket nih lah. Cuman pusilau. Kalau percaya surga lah. Walaupun gua agak geser dikit pun. Ngerti ini Bang, ngerti main-main band itu. Ngebin. Iya, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi sering ngebin. Kebetulan posisinya main drum. Jadi kan kalau kajon, jadi kenapa main kajon tuh pacak karena sebenarnya sih berhubungan gitu drum. Sesuai lah, Ciko. Ada Jigo kayak gitu. Udah lah, puntung ngolok kawan. Sebenarnya bisa dipelajari, benar ada kawan. Oh, Siwan, bener Wan. Berarti ini Bang, apa ya, sering ngambil job ngeband berarti ya? Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya biasanya sih reguler kafe. Reguler Apa maksud bang reguler? Reguler kafe ini sebenarnya main band tuh live di kafe. Oh, di kafe. Live di kafe. Sebelum lebih dalam nih, tinggal di mana? Kalau abang sendiri tinggalnya di Kampak. Kampak. Wah dekat berarti. Wih, deket nih. Kampung itu mana ya bang? Kampak dekat ini, belakang Dr. Johan. Enggak lah kita nih. Kawan. Gua kecil main tuh. Belakang rumah. Kawan main bola kayak. Anjir. Lu kecil lu. Kawan main bola. Berarti kan. Sikit lah. Kalau situ. Tapi kayak tua dia berarti aku kayak. Tahu. Lu, Bang. Nama lengkap, Bang. Nama lengkap kalau biasa orang dipanggil Christian, tapi kalau di lengkap sih Christian Aribowo. Kristian Aribowo. Kristian Aribowo. Nama asli lah. Nama asli. Nama panggung ada tidak? Ada, nama bangun ada. Kayak Nama entertainment Sandika Adi misalnya. Sandika Adi. Sandika Adi tuh kayak kenal lo siapa yuk? Nah, udah tahu gua. Udah tahu. Kalau MC Sebaseknya. Bukannya MC ngetop tuh kayak. Nah, belum. Umur, Bang. Umur Jangan Sebasek kami terpanggil Bang, terpanggil nama lah, tulah kami. alhamdulillah umur 35 tahun. Hah? 35 tahun. Oh, ada ganti gue. Pantas Bulan apa lu? manggil abang. Agustus. Aku Pantar Pak, lu bang. Oh, luku. Oh, benar Pak Kai Bang. Oh. Ki jangan bebek. Kurang di Jangan dalam ngomong Pak. Kelak lagi lagi. Aduh. Terang Pak Ki Pak Ki di balik papan ya. Kalimantan. Tadi bos Intan ya. Bos Intan. Oh iya Pak, kok Pak kamu ya. Oh. Umur Umur gini, gini tahun. nih. Cuman ku manggil lah Bang terus
dari duluan. Ya sama kan kalau panggil abang kan bukan hanya sebenarnya untuk yang lebih tua, tua. tapi kan menghormati Benar, sebenarnya Bang. untuk sekarang. Hormati itu, Bang. Ini kan tuh kira kan tot manggil. Mantap. Apa meaning tot? Skip atau? Orang yang banyak ganti-ganti nama aku, Bang. Tot here. Bener tot kira. Tot here. Kalau di Itali toti. Oh, ini berarti tak minggu potong kambing, Bang. Ganti nama terus, Bang. Motong kambing, ya, Bang, mau surang, Bang. Jadi mulai anak nih kapan? Mulai jadi kayak terjun ke band. Apa di sekolah? Belajar sendiri. Beda awal dari tongkrongan kan. Yo ngeband lo. Kita ngeband. Sebenarnya kalau untuk terjun pertama kali ngeband tuh sebenarnya dimulai dari SMA sih tepat. SMA. Jadi Oh, pada anak pada masa sekolah tuh kan ya pasti keracunan dari tempat tongkrongan lah. Kan dulu nongkrongnya kebetulan punya teman sekolah, punya kakak itu anak band. Jadi berawal dari ngeliat main kok asik katanya. Otodidak Ngeband, berarti ya. ya. Kurang lebih otodidak. Jadi otodidak. Jadi berawal dari ngeliat kakaknya si temen tadi. Jadi justru sebenarnya bukan main drum sih awalnya. Lebih ketertarikan sebenarnya main gitar sebenarnya. Main gitar. Jadi kenapa bisa main drum tuh sebenarnya ya mungkin lebih kena setelah dicoba-coba ternyata lebih kena di drum. Lebih cocok. Lebih cocok. Sebelum abang coba gali-gali, Bang. Lebih keluar loh. Lebih ke aura. Itu kan awal lebih serak gitar sebenarnya. Sebenarnya lebih gitar karena main gitar tuh sebenarnya kalau kelihatan ngeliat artis tuh kan kalau manggung kan keren main gitar kan di depan kan gayaan kan. Tapi setelah dipelajari malah ribet. Jadi tahu main gitar tuh cuma tahu yang hanya ya Jadi sih bang bener. Oh. Udah, jadi ngadu nasib ya. bola. Menyerang bang. Tapi lah lama main, nanti kok jadi kiper. Ya, oh. Ya. Kalau lagi Untung aja kenapa? malah aku sebenarnya terbalik. Ku kalau bola awal kiper. Oh sebalik. Jadi kiper karena kurang enak di kiper nyoba main striker. Tapi lebih nyaman di gelandang. Lomi ba, di kak main bal, jauh. Oh, banyak typo di kata kami. Pemain apa? Pemain kesusah, oh. Mereka tetap. Dia main ini dia CR. CR. Kaltek remote. Bang, minum lo, Bang. Siap. Biar enak, Bang. Siap. Minum bang. Siap. Lo maaf nih, ada sponsor. Ada sponsor nih bang. Jadi terlalu kaku dah, minum dulu. Minum lo. Tapi ini udah mabuk kan dia minum nih. Kita jatuh lebih dalam nih. Cerita-cerita minum. Minum. Tolong disut agak Radang, oh. agak detail lo pas minum ya. Aduh. Udah bang. Mantap minum nih, oh. Bang, main apa sih bang? Hmm. Udah SMA main drum. SMA main gitar dulu. Oh gitar. Gitar karena kan pada masa tahun-tahun 2000 di bawah 2006 tuh yang main gitar kok ganteng banget lihat. Apalagi ya kita kan dikagumi Kalau cewek. si misal drum lu di belakang misal. Ya, kalau dulu sebenarnya kalau drama-drama dulu udah kayak sekarang menjadi beken. Kalau dulu kan style drum dulu agak jadul. Tom 2 macam ni. Jadi kalau kita yang badan kecil ketutup gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau main gitar kan Keren lo, tengok. keren. Terus kalau bisa kita nyepik cewek itu kan bermula dari ngajakin nyanyi main gitar dulu. Bener lah, kayak ngajarin anak tuh. Pegang-pegang di kunci-kunci kan. Iya. Kayak Oh, nyimak bela masalah musik. bang, main gitar, main drum ya bang. Berapa lama bang untuk mempelajari bang? Sebenarnya kalau kita dari nol. Dari nggak tahu PP ya? Dari nol tuh sebenarnya kalau aku sih udah tahu. Kalau yang anak sekolah kan mungkin banyak pelajarannya. Tapi kalau aku secara otodidak pertama kali itu sebenarnya pemisahan tangan dan kaki sih sebenarnya dulu. Kanan dan Sesuai kaki. ritme. Ya. Motorik kita. Jadi kan kalau kita tidak bisa misahin tuh otak kiri otak kanan kan kadang kan main drum tuh ada yang dipukul bersamaan dan ada yang diatur ada samaan. Nah, jadi harus misalnya dulu ya tempo. Jadi pertama kali itu sebenarnya belajar tuh habis itu belajar ritme misalnya kayak yang mana sih birama ketukan 1/4, 1/8, 1/16 gitu. Itu benar.
Misal apa? Misal nak rutin nih, kira-kira berapa bulan tuh biar pacak main? Kalau rutin, karena Konten. karena zaman sekarang beda kayak dulu. Kalau dulu karena kurangnya media sarana informasi kayak YouTube, jadi kita tuh keterbatasan untuk mempelajari apa yang pengen kita ketahui dalam permainan musik kan. Kalau dulu kami tuh lebih beli tabloid, beli buku-buku. Jadi dengan tabloid itu kita belajar dari situ. Tapi dengan tabloid kita malah kan nggak ada yang membimbing. Oh seperti ini seperti itu keterbatasan. Cuman kalau media sekarang ada YouTube, kita bisa melihat channel-channel ya yang mana sih yang kita suka, pelajari dasar cara mainnya seperti itu. Kalau ditekuni kita belajar itu dalam jangka berapa bulanan. Kalau untuk main 1-2 lagu yang dimulai dari tempo yang agak lama dulu, insya Allah lancar. Oh iya. Bulanan lah. Ya. Aku nak nyoba lah main drum. Tapi jangan langsung tem lagu netral loh. Kayak gitu dah. netral. Karena kan band alat musik apapun kan dimulai dari yang lambat dulu. Sampai kita jalan. Kita kan kalau lahir kan jalan kaki dulu, baru lari. Jangan dibalik. Masa ngebut lari dulu, kita jalan. Tuh. Bobo Minum dulu. Minum. Kayak cuacanya haus kayak. Radang bang. meradang lah. Sini. Jadi sih, Mang Tiga sini ya, Bang? Aslinya memang asli Pangkal Pinang. Asal Bang Asli Pangkal Pinang. Bini? Sama. Ada bini kan? Lah. Alah. Istri lah dia. Semuanya asli Pangkal Pinang. Anak duwe. Anak dua. Dua. Dulu ya? Bini? Sepasang. Pasang. Bagi bini. Oh, sama ya, Bang? Alhamdulillah. Dulu ya sama mana bang? Kalau dulu SMA, kalau pernah, mungkin kalau sekarang ini dia lah pagi sekolah. Pagi yo. Kalau dulu SMK sore bener, wah Dia ini Papua. ya bener. Tapi kalau dulu sekolah sore, jadi sekolah tuh jam 13.00 jam 1 sampai balik ke jam 6:30 malam. Benar-benar sore ya? Bener-bener sore, pure. SMK sore loh. Ya, jadi kenapa SMK sore? Nah setelah sekarang ini kan nama habis SMK sore, tapi sekarang nggak pagi. Iya. Cuman abang ini lah bang sekolah pas di sore bang. Orang kan biasanya kan pagi nih dari SD SMP kan kita pagi. Nah pas abang baru masuk SMA tuh, cuman abang ada tidak rasa wah lain nih sekolah sore ini ngantuk bawaan ada dong bang. Sebenarnya sih kalau untuk yang sisi yang ke situ tuh udah dia sih sebenarnya, karena memang niat awal tuh memang pengen sekolah sore. Kenapa memang niat pengen sekolah sore? Ya karena sebenarnya gini, sebenarnya ada tujuan sendiri sih. Jadi tujuan sendiri itu sekolah sore itu karena pagi itu bisa nyambi untuk gawe maksudnya? bekerja bener. Kalau sekolah pagi kan jarang nih ada yang nyambi sore, karena pada masa tahun-tahun itu belum ada yang kegiatan yang tempat-tempat yang bisa buat nerima kerja part time. Tapi kalau sekolah sore pagi kita bisa part time dulu. Itu sih kenapa milih sekolah sore. Kalau sisi yang ngantuk itu sebenarnya itu pasti ngantuk, panas pasti. Cuman karena kita memilih pilihan yang harus ada juga opsinya karena pilihan tersebut, karena sekolah sore itu karena kita milih untuk bisa part time pagi, ya mau nggak mau ya harus kita jalanin konsekuensi suka. Emang sambil dan- pegawai dulu pagi bang. Betul betul bang. Iya, karena dulu sebenarnya sejak dari SMP itu untuk rutinitas pagi itu sebenarnya jualan koran sih tepatnya. Dari SMP. Jadi SMP sampai ke bangku SMA itu pagi jualan koran. Pagi jualan dulu. Ya, jam 4:30 pagi lah bangun untuk datang ke agen koran. Ngambil koran, ngerapin koran, nah, habis itu ngedar jalan kaki untuk jualan koran sampai pukul jam 10 lah, 10-11. Lebih seperti itu. Sampai SMA, sampai kelas 3 ya. Sampai kelas 3 SMA. Untuk menjalani rutinitas tuh. Kebetulan sebenarnya sih bukan dikategorikan terbilang dari keluarga yang kurang mampu atau kurang berkecukupan, cuma pada saat masa tuh gimana masa tuh kita punya keinginan untuk membeli sesuatu tuh tanpa gimana caranya tidak terlalu merepotkan orang tua, punya uang jajan yang unlimited maksudnya, jadi beli pakaian, Faktor orang tua. beli alat apapun tuh tanpa Cari orang sendiri, tua. gitu. Iya benar, jadi kurang lebih seperti itu. Misal pagi berjual, siang sekolah, ngeband, kapan belajar tuh? Kita kalau biasa ngeband tuh sebenarnya kalau nggak di weekend, nah itu kan kita kan malam tuh bisa nongki. Oh, malam. Kalau dulu kalau sekarang kan enak nongki kan ke kafe-kafe atau ke rumah. Kalau dulu kami nongki itu
hanya datang ke rumah teman misalnya, kebetulan kakak dia bisa dibilang dulu jago lah ngeband kan. Jadi ya sharing lah sama kakaknya. Jadi termotivasi. Termotivasi. Nah, kalau misalnya kenapa milih main drum sebenarnya terlepas itu ada juga sih motif yang latar belakang tuh ada juga yang kuat. Karena dulu tuh pernah masuk studio, pernah ada satu band, udah lupa nama studio di Pinang lah. Kebetulan orang tuh ada satu teman dia megang musik drum, kenal juga sih musik drum. Kebetulan berteman dekat rumah, anaknya rada songong, kebetulan rada songong. Jadi dia selalu pada masa itu kan kalau pada saat itu main lagu apa ya? Kalau main lagu-lagu yang genre-genre kayak pas band, genre-genre raja, wah itu udah jago kalau dulu. Nah, jadi si anak sengah songong ini mandang kita ya kayak lu bisa apa lu misalnya gitu kan. Ngerendah. Jadi itu yang motivasinya, pengen buktiin sebenarnya kita yang nggak punya bakat kalau kerja keras bisa untuk mainkan alat tersebut. Tinggal niat sebenarnya. Sama kayak Ronaldo ganti Benzema. Benar. Baca tuhir bae lah. Untuk kerja keras. Pengen ngambang ya Pak itu. Benar. Tapi Bang, di saat Abang Bagus ya. proses belajar ngeband nih, lagu Nah. apa Bang pertama kali Abang coba Bang? Rung-rung. Pertama kali coba. Oh, Bang. Bodoh umurnya. Yang jelas kalau sebenarnya kalau dulu tuh pada masa tuh sukanya sebenarnya kayak genre-genre punk sih, pop punk. Wush. Kayak netral, Kita berarti. netral, Pasti. PB Gaskin, Closet, rock alternatif sebenarnya. Jadi, Jerok. Jerok. J-rock suka juga. Cuman yang lebih mengilhami itu dalam bermain drum tuh sih sosok Eno Netral sebenarnya pada dulu. Pada masa itu kan, Sampai badan, Bang. ah Sampai badan. tinggi sama Tinggi namanya. lebar beda. Sebenarnya. Jadi itulah satu influence dalam bermain musik karena setiap bermain musik tuh harus ada influence. Jadi misalnya si Tohir nih, dia misalnya drummer suka Ray Prasetya, itu boleh dijadikan influence. Udah tahu siapa ya Bang? Lagi ya. Jadi tidak tahu siapa yang kira. Aduh. Iwang. Apa? Jelas. Nggak jelas udah. Oh, dapat aja Jadi pikir lu. sampai sekarang lagi aktif, Bang. Masih aktif. Aktif Masih aktif ngeband. ngeband, ya. Reguler nanti, Bang. Reguler. Kalau sekarang nih eranya banyak entertainment wedding kan. Kamu main Sekarang- wedding juga? Iya, sekarang lebih ke Kita tidak tahu kita. reguler. Oh, di wedding juga masuk kok. Iya, entertainment wedding. Nah, sebelum wedding, Bang. Nih. Ganti. Cuma sekarang nih main band bayi apa ada kerja sampingan juga? Oh, tumben. cakep nih, cakep, benar, mantap, Passion, mantap, Bang. mantap. Sebenarnya untuk main job sebenarnya ada job kerjaan utama sih sebenarnya. Oh, deh. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk pagi sampai sore, kadang sampai malam juga lah, itu ada pekerjaan utama. Pekerjaan utama tuh bekerja di perusahaan swasta yang jelas. Oh, dia jadi bolos nih, Bang. Ah, udah. Jam kerja nih. Ini kita bisa diatur. Oh, bisa. Nah, berapa lama ya, Bang? Bekerja di pekerjaan swasta nih. Pekerjaan di swasta nih sekarang kurang lebih 9 tahun. Wah, lah jadi puas ya, lah jadi puas mentuh, jadi wayang lah Amin, amin. Wayang lah nyantai kan. Amin. Tapi kenapa kan double job ibarat dong. Waduh. Cuman apa Bang? Abang ngatur waktu ya Bang? Susah ada Bang? Ngatur waktu dalam hal apa nih? Dalam on duty ya On duty, atau Bang. proses on duty dulu? Saat on duty lu Bang. Kalau di saat on duty sebenarnya alhamdulillah untuk yang kayak ranah reguler kan itu malam. Jadi kemungkinan nggak selalu tabrakan waktu dengan jam kerja. Tapi untuk yang wedding entertainment kebanyakan kan di weekend. Nah, jadi dia ganggu. Ya sih, Itu sih salah satu cara kenapa sampai sekarang masih bisa aman cari kita treatmentnya jam tuh karena nggak tabrakan waktu tadi. Kalah bor baru lulus kuliah. Jadi nak nyari gawe. Nyari gawe, ya baca-baca kalah bor. Benar. Jadi datang apa lah. Oh, betul. Bang Kris. Apa lu? Weh, suara sapi nih. Betul. Woi, suara sapi nih. Tadi lupa ya. Boleh. Kayak ada pertanyaan nih. Boleh. Siap. Pertanyaan. Nah tadi kan abang bikin band terus bawain apa ya punk rock atau rock rock alternatif. Iya. Nah itu waktu itu mainnya di mana ada bang? Apakah di Pangkal Pinang atau di Bangka ini udah ada panggung-panggung khusus yang mau Kayak main festival gitu Bang. anak-anak itu atau gimana bang?
Kalau pada saat tuh proses yang main-main kayak gitu tuh kebetulan biasanya kita main di acara-acara kayak parade ada, terus acara festival. Jadi dulu pada masa dulu tuh untuk yang ranah job-job reguler itu kan tidak se-hype sekarang. Jadi sekarang ini kan memang setiap kafe butuh akustik kan. Nah kalau dulu itu kalau yang untuk mendapatkan ke arah situ tuh prosesnya jauh. Nah jadi untuk menggambleng diri ini dulu ya pastilah dalam proses kita belajar ke sana tuh kita nggak selalu mainnya nggak selalu benar dulu. Pasti selalunya semua pasti dimulai dari nol, bermasalah dulu. Tapi proses itu kita menginginkan mental kita dengan ke festival, parade itu sebenarnya untuk jam terbang sih. Jam terbang. Jadi buat kita lebih percaya diri. Meskipun kadang kita kan setiap dilihat ini band mana sih kok main gini-gini ya pasti ada. Tapi itu jangan menyurutkan keinginan kita untuk belajar musik karena musik itu kan apalagi main alat musik itu bebas dan tidak ada larangan. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi diri kita dengan banyak latihan, banyak belajar, banyakin jam terbang. Nah setelah itu kebentuk semua lancar sih aman. Percaya diri meningkat sebenarnya. Tapi ada sering nggak orang ikut festival parade di Bangkai? Kalau dulu pada proses belajar dulu sering sih, sering karena antar SMA ada yang antar umum ya cuman ya yang nama festival kan kalau zaman dulu tuh gahar, yang ngikutnya gahar. Memang Lagu-lagu orang apa? Band. iya bawa-bawain lagu orang. Cuman kalau festival untuk yang lagu sendiri pernah di RRI dulu, RRI pernah ada juga ya, lagu sendiri. Karena kan RRI kan selalu untuk indie. Jadi pernah di RRI yang indie. Karena kalau lagu indie, karena nggak semua orang yang bisa dapat ilham untuk membuat lagu dan ngaransemen lagu. Bener bang. Itu. Jadi peluang juaranya lebih besar di indie sebenarnya melalui karya, proses karya. Kalau dulu bang gimana bang? Skena musik di Pangkal Pinang atau di Bangkai ini gimana bang? Kalau dulu sekarang nih kan ada beberapa skena musik anak-anak di Pangkal Pinang ini. Terus lihat juga. Nah kalau bang Timo waktu dulu lah. Gitu. Kalau dulu di Pangkal Pinang ini ya pasti jauh berbeda. Jauh berbeda itu karena kalau kita bicara sekarang ini kan era musik solo. Dimana yang mendominasi itu penyanyi solo. Ya kalau dulu memang eranya musik-musik band. Jadi ya memang kalau musik-musik band itu kalau dulu ya banyak band-band kayak band-band rock lah. Jadi memang dulu lebih cenderung ke rock sih. Jadi yang nama musik solo itu paling dulu tuh kayak diva-diva dan itu pun jarang dibawain kalau di untuk festival segala macam karena kalau lagu-lagu itu justru untuk ada satu acara tertentu, misalnya acara-acara yang resmi atau memang si artisnya yang bawa karena kan mungkin tapi kalau untuk yang sekarang ini memang banyak peningkatan SDM sih menurutku karena perbedaan zaman dulu sama sekarang itu di lagu. Kalau sekarang lagu solo itu lebih rumit daripada lagu band. Kalau lagu band rumitnya di aransemen. Tapi kalau di lagu solo itu secara chordnya notasi-notasinya rumit karena disesuaikan dengan penyanyi solonya. Beda. Bor, paham deh Bor. Beda. Karena ya kalau lagu solo itu aransemennya itu pasti banyak nama modulasi dan lain-lain. Kalau band jarang dia melakukan misalnya modulasi atau istilah overtune, jarang. Jadi memang mainnya di kekuatan aransemen. Jadi aransemennya misalnya progresif atau rock alternatif. Nah itu. Tapi kalau sekarang banyaknya main di chord. Ya, jadi tolong editor chord dibikin di atas lampu. Tanya kali-kali ya. Editor. Karena kami berempat tidak paham. Kalau ku bagiku kan udah dipanggil musik kan. Paling nanya umum baik. Oke nih Bang Kris. Apa nih Bor? Ada pertanyaan dari Aliong @prakasiwi. wah. Mas ngopi yo. Nih Bang Kris. Nah, ini kan main band di wedding nih. Ya. Main band di wedding. Nah. Sekarang nih ada brand sendiri apa gimana nih? Mulai terjun mulai itu gara-gara apa? Sebenarnya mulai terjun ke wedding ini pada awal dulu pernah diajakin teman pada awalnya. Dulu ada teman, kebetulan temen ini bisa dibilang senior untuk
masalah perweddingan. Jadi dulu tuh pertama kali karena untuk sebenarnya melihat orang bisa entertainment wedding, ngeliatnya enak. Wah enak nih band wedding, dapat duit segala macam. Sebenarnya prosesnya tuh tidak seenak yang dilihat orang. Apapun sebenarnya. Karena apa? Karena butuh kesiapan mental, pemahaman job desk kita sebagai entertainment wedding, dan pengalaman sih yang berbicara. Karena kan dalam rangkaian wedding itu kan band tuh bukan hanya sekedar kita nyanyi, ini lagu gue, ini egois gue, bukan. Tapi lebih cenderung kita menghibur tetamu yang ada di sana, bagaimana menjaga moodnya, kerjasama antar vendor, dan ngedirect misalnya kayak ada proses yang namanya kalau pengantin segala macam, kirap segala macam, itu kan ada prosesnya. Jadi di situ kita bisa menjaga mood, dinamika, di mana sih tetap gong ya. Sebenarnya rumit itu. Jadi dulu memang belajar dulu dari teman, ngikut teman, seperti ini. Wah, kalau ditanya siap apa enggak, kalau dulu tuh justru lebih banyak tertekannya. Kalau kita ngomongnya kededep. Kededep. Bahasa bangkanya kededep, beban. Tahun berapa ya, Bang? Kalau wedding nih di sebelum 2010-an sih awal. 2000 ini. Maaf, 2000, sekarang 2023. 2019. Ya, 2019. Baru bikin sendiri tuh. Nah, itu masih ngikut. Yang ke dunia wedding, Dunia wedding, ngikut. Ikut jadi yang capek. Ada dulu nama bandnya dulu, aduh lupa nama bandnya. Kebetulan ngikut. Dulu teman kita ada teman yang namanya si Bang Sapri dulu. Dia tuh pemain keyboard, gurunya ada di sekolah musik di Semabung. Nah, jadi dia sebenarnya yang pertama kali memperkenalkan macam mana sih cara kita ngeband di wedding sih. Dari pemilihan song list, cara sikap kita dalam entertainment di wedding, sebenarnya seperti itu sih proses sebenarnya. Sekarang label sendiri. Sekarang alhamdulillah lah punya brand sendiri, band sendiri. Apa itu namanya, Bang? Kalau nama bandnya ada di bawah nih, oh. Ada di bawah. Editor. Bor. Kalau Instagramnya @reflection_new. Ada new. Ah. New nih. Berarti ada renew Ada yang baru, APK berarti di ada yang Reflection baru. All. Apa? Kalau new ini kan kalau kita meaning Indonesia pasti artinya baru. Benar kan? Benar. Ya. Sebenarnya kenapa Reflection_new? Jadi kita tuh sebenarnya dulu punya brand juga sebelum Reflection sebenarnya. Jadi Reflectionnya bisa dibilang brand baru sebelumnya. Tuh. Ada apa yang sebelum nih? Kalau kita berbicara yang sebelumnya sebenarnya tidak ada sesuatu yang bermasalah sih sebenarnya. Cuman bukan masalah besar. bukan masalah besar sih sebenarnya. Kalau yang dulu dengan Reflection, kenapa ada Reflection New? Sebenarnya New itu sama-sama berhubungan nama. Sama-sama berhubungan nama. Jadi dulu pernah pakai New juga. Nah, mungkin tidak mau menghilangkan konteksnya udah identik new tadi, jadi terbawalah ke yang sekarang. Jadi di Reflection ini sebenarnya kenapa dia new? Ya kita sih pengen pembaruan sih, pengen upgrade untuk lebih Refresh. lebih luas lagi ke depannya. Wah, mantap. Banyak biar lebih explore lagi, Bang. Benar, lebih explore lagi, jadi pernah kita bilang kan, meskipun kita jago atau meskipun kita yang lebih pandai itu kan, kita kan tidak hanya luput dari namanya belajar. Karena ilmu tuh tidak akan habis untuk dituntut. Jadi jangan merasa puas dulu, Bang. Benar, inti jangan pernah merasa puas apa yang ada dulu. Jadi kalau orang dulu ngomong tuh tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jauh juga, Bang. Tuh. Kalau dulu, kalau sekarang udah tahu apa? Kampung Bintang dulu. Oke. Bang Joy, silakan. Wala ya uli ya. Oke, makasih, Bor. Makasih. Adanya ditanya katanya, Jadi, Wah. masukan lagi ngelamun. Langsung dodok. Makasih, Bor. Gini, Bang. Jadi
dari 2019 nih, Mm-mm. ke wedding. Nah, Menurut abang dari 2019 ke yang sekarang, apa yang beda di wedding? perbedaan sebenarnya semuanya sama sih. Cuman kalau dulu istilah kita ngomong untuk vendor sih, kita bicara vendor. Kalau dulu 2019 untuk acara-acara 2018-19 misalnya lebih tepatnya sih di kayak orang lebih banyak pesta di rumah, ya pasti. Dan dulu yang nama organ ya, kita belajar organ itu lebih banyak dominan ke organ. Dan harga tunggal. Dan penggunaan master of ceremony itu juga dulu masih jarang-jarang terhitung karena orang sebenarnya belum, kalau sekarang kan banyak ada apa ke luar. Kalau dulu orang masih mengikutin turun temurun apa kata orang tua. Beda kalau yang sekarang ini memang banyak generasi milenial yang lah dulu mungkin yang ada yang kuliah dari luar atau yang punya wedding dream melihat ya sekarang kan the power of sosmed sebenarnya. Jadi punya plan, aku pengen nikah seperti ini. Nah kebetulan orang tua sekarang pun tidak kayak dulu. Jadi orang tua sekarang membebaskan anaknya untuk punya dream. Karena bagi sekarang anak-anak kan punya keyakinan kan nikah itu kan satu kali seumur hidup. Nah, jadi mereka pasti punya dream, punya plan. Ya, jadi perbedaan dulu sekarang itu seperti itu. Jadi lebih ke vendor-vendornya sih. Nah, Misal ini ya bang, pemain apa? Reflection bang, oh. ya, Nah, Reflection new. 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 Reflection Entertainment sih sebenarnya. Pemain ini ada apa bang? Kita untuk Reflection ini kalau untuk personelnya ada drummer, gitaris, bassis, keyboardis, vokal 2 cewek-cewek. Itu nyari orang macam mana itu bang? Sebenarnya kalau untuk masalah mencari sebenarnya tidak mencari. Jadi dulu sebenarnya ini kita berawal dari terbentuknya dulu. Terbentuknya yang dulu. Jadi pertemuan itu sebenarnya berawal dari kita kan belum jadi personil pasti. Jadi masih ada yang pertama yang dari ganti-ganti dulu. Misalnya kadang kalau misalnya kita ngeband ini kan ada yang berhalangan, misalnya ada yang sakit atau ada izin, ada kerjaan. Nah, itu kan ada yang namanya ganti. Nah, yang nama bermusik dalam kita bermusik itu komposisi penting adalah chemistry. Chemistry dan visi misi musik kita bermain di situ. Jadi kalau chemistry kita, jadi di antara kita berlima nih, belum tentu chemistry dan visi misi bermusik itu sama. Benar, beda-beda. Nah, kalau sementara kita ngeband itu pondasinya yang dibutuhin pertama solid, punya visi misi yang sama, dan punya chemistry yang kuat. Baru bisa ngeband yang solid dan kuat. Kompak, bener. Bang ketemu Benjoy. personilnya di mana bang? Ketemu mantan anak-anak band. Oh, dicomot-comot apa macam mana bang? Tahu boleh mutik di mana? Kalau untuk ketemu personil band nih sebenarnya dulu itu sering-sering ikut ini sih karena festival sih lebih tepat kan. Karena kalau festival kan contoh misalnya ternyata karena kan dalam kita satu band itu beda-beda band dulu asalnya. Ada yang dari reggae, ada yang dari progresif, tapi karena kita kebetulan punya visi misi bermusik, kesukaannya musik yang selera sama dan mengikuti pasar. Nah, maka sebenarnya kebentuknya di situ. Dari pertama bertemu, karena kalau kita dulu ngomong ngeband itu nanti dulu ngobrol. Kalau ngobrol nyambung enak, Benar. baru kita lanjut ke studio. Itu sebenarnya. proses. Bang Chris, nih band ini nanya. Anak band emang ya? Nah, Ini anak band. anak band. Selesai. Anak pang nih dulu. Bukan, Underground. Emo. Kan oi. Gusti oi. Yo. Boleh tanya. Punya mimpi bang, menggantungkan hidup di band. Pernah kepikiran bahwa pengen musik ini jadi hidupku, buat penopang hidupku. Waduh. Pertanyaan yang cakep bener nih. Jadi gini. Selama ngeband, meskipun mau ngeband reguler atau wedding entertainment berdasarkan based on pengalaman pribadi, kalau menurutku yang sifatnya, apalagi kita nih berbicara di kota kita ya, kota Pangkal Pinang, Bangka, bukan kita berbicara di kayak Jakarta.
untuk di Pangkal Pinang Bangka kalau kita menjadikan ini kalau menurut pribadiku kalau orang kan beda-beda persepsi. Tapi kalau menurutku pribadi untuk kita dari sisi pandanganku kalau untuk ngeband untuk dijadikan sandaran utama dalam untuk hidup itu menurutku bukan pilihan yang tepat sih sebenarnya. Bukan pilihan tepat. Nggak bisa. Karena di sini industrinya belum begitu berkembang. Ya. Iya bang, mikir realistis loh bang. Jadi kita nih realistis. Jadi tapi untuk dijadikan side job itu boleh, bisa. Karena kalau dijadikan kita penghasilan utama, kita berkaca di tahun 2019 akhir 2020, 2021 sampai awal 2022 kita dihantam pandemi. Pandemi corona yang begitu hebat sama Covid sama 2 tahun. Di situ kita bisa lihat semuanya pasti belajar. Kalau sektor musik yang lain yang berhubungan dengan masa itu pasti bakal kena kalah. Ya, tapi kalau kita masih punya kerjaan utama, punya kerjaan utama yang istilahnya terimpactnya tidak begitu terasa, terimpact tapi tidak begitu terasa. Gitu sih. Jadi kalau di lokasi ya, jadi kalau kita jadikan jadi kalau kita jadikan musik itu untuk fondasi utama, aku bilang kalau untuk di Bangka belum begitu kuat sih. Tapi kalau di kota-kota sebelah di luar itu sebagian sudah menjadikan itu sebagai pekerjaan utama ya, karena kota besar masyarakatnya udah maju dan kebutuhan untuk hiburan tuh pasti lebih tinggi. Dan mereka juga sebenarnya sekolah juga sih. Kenapa mereka bisa menjadikan tuh pilihan utama? Karena mereka sekolah juga, sekolah musik. Nah, itu sih jawabannya. Kalau ini ya pemain lain bang, misalkan pengen bikin album nih, pengen bawa ke Jakarta lah misalkan. Ini lagu Erido ya? Erido. Tuh. Maka saya tolong disensor bagian yang tadi. Penang jawab, lah Joy. Lanjut, tunyahan. Pernah kepikiran nggak bang? Pengen bikin album terus pengen jadi kayak artis lah bang gitu bang. Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk sampai saat ini untuk proyekan itu ada sih pikiran, pasti ada. Karena bermusik itu kalau kita tidak mengedepankan bukan hanya sekedar musik, tapi kita tidak punya planning, itu bakal jenuh. Jadi cuman hanya main wedding entertainment pasti ada namanya jenuh. Benar. Sementara di band kita sendiri kita kebetulan punya 2 frontman depan, front woman, vokalis kita. Ya kebetulan alhamdulillah mereka dikaruniai suara-suara yang mantap-mantap. Ya, dan umurnya juga masih ada yang kayak cewek yang masih belia. Jadi Belia cewek, ya belia, masih muda. Jadi punya masih muda. Alhamdulillah gadis. Jadi gadis. Jadi dia masih punya jalan yang panjang. Jadi kita sekarang nih lagi memang punya karya, lagi menyiapkan karya untuk si vokalis kita yang cewek. Jadi memang karya itu rencananya mau kita patenkan, mau kita record. Jadi kalau untuk dulu kan memang agak sulit buat karya karena kita mesti ke label ini. Kalau sekarang kan udah enak, Spotify, YouTube segala macam. Nah, mudah-mudahan kita menyelesaikan single dulu. Kedepannya bisa langsung cepat kita rilis sih. Itu sebenarnya single itu buah visi misi selama ini ngeband wedding segala macam. Jadi Menurunkan karya ya. iya. Paten kali. Siapa vokalis kok? Vokalisnya siapa vokalisnya? Oke, lanjut Tohir. Siapa bang vokalis bang? pemain Lagi langsung to the point. Langsung to the point ke vokalis kayaknya sabar bener kawan vokalis. pemain bang, Pemain apa? Ya kita mulai dari pemain dulu. Tim inti nih bang. Ya kita mulai dari tim inti. Kalau untuk tim inti, kalau untuk drummer kebetulan saya sendiri drummernya di Reflection. Nah kalau untuk gitaris itu ada nama Nurman. Gitaris Nurman, si basis. berat. Si basis namanya Fauzan, untuk keyboardis namanya Eja. Nah, kita ke
singer. Iya. Yang ditanya Thohir tadi kan. Kayaknya Thohir udah sabar lagi. Tapi tuh, Ah. Siapa vokalisnya, Oh? nanya Bor. Nanya balik. Ngapain kamu? Lanjut bang. Ya, kalau untuk vokalis kita yang untuk ceweknya kita punya namanya Imelda Putri. Oh. Imelda Putri. Apa tuh bang rencananya mau Belum. Itu yang cowok namanya Rexi. Rexi. Kapan bang itu Pak Ah. ngeluarin singlenya? Untuk ngeluarin single sekarang nih kita tinggal workshop dulu untuk nentuin pemilihan aransemen, sound yang tepat. Nah, setelah itu selesai baru kita melakukan proses record sih sebenarnya. Record karena memang kita mau ngejar harus merampungkan single dulu Tahun ini lah. tahun ini lah. Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Kalau udah dia halangan karena yang selalu menjadi benturan ini kan terlalu rapatnya, alhamdulillah rapatnya waktu on duty di acara. Alhamdulillah. Tapi orang Bangka berguyur. Alhamdulillah. Oh. Guyur lah. Bang, gini bang, kan kami ini tahu reflection. Nah, Pencetus reflection itu tuh apa? Apa ada siapa yang punya atau cuman ya? Ngasih nama. Ah. Nama tuh arti apa nih? Oh, Apa oke. abang yang misalnya yang lain tadi ikut di dalam tuh misalnya yang tim dari sebenarnya bantu jawab nih. Kalau reflection nih sebenarnya kalau untuk nama sendiri karena ganti nama untuk reflection ini sebenarnya terpikiran sih sendiri sih. Saya sendiri ya, sendiri untuk nama. Kebetulan pada saat itu kan kita mau karena pengen maju tadi, pengen ada sesuatu yang punya karakter kuat secara nama dan secara jati diri tadi. Nah, jadi iseng-iseng jalan-jalan keluar, iseng entah mengapa nama kata-kata reflection itu terbersit aja di pikiran. Kebetulan si vokalis kita yang cewek hobinya nyanyi dulu ada judul lagu Reflection. Kalau tahu lagu Reflection itu ada lagu sebenarnya Reflection. Nah, cenderung suka aja dengan kata-kata itu karena cocok untuk meaningnya. Dan kebetulan kita semua suka dengan yang nama lagu Reflection tadi. Lagunya tuh soundtrack film apa namanya? Film dari Disney sih. Mulan, film Mulan. Film Mulan ya. Mulan. Oke, untuk Reflection sendiri sebenarnya tidak dia punya siapa-siapa sih sebenarnya. Kepunyaan bersama sebenarnya. Cuman memang untuk tata kelola untuk secara manajerial kebetulan aku yang pegang sendiri sih sebenarnya. Untuk dari segi tapi untuk ditanya itu punya siapa sebenarnya kepunyaan bersama. Jadi memang untuk digunakan bersama sih. Sama keluargaan sama dalam ranah industri tadi. Industri wedding dan untuk yang lagu-lagu karena kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, jadi harus sama. Tahu. Lah sudah ini sudah. Ada arti nggak di mana? Ada atasnya. Editor. Editor. Oke Joy, lanjut. Banget nih. Apa? Kau ada pula nyambung. Orang lagi Tohir. Berarti ini bang nyambung ke yang begawe tadi. Berarti rata-rata pemain tuh digawe bersama ada. Oke. Untuk di Reflection sendiri sebenarnya semuanya rata-rata para pekerja sebenarnya. Oh, digawe. Punya gawean utama masing-masing. Jadi semuanya di Reflection ini untuk yang Senin sampai Jumatnya sebenarnya semuanya kerja di pekerjaan utama. Tapi memang untuk weekend kita memang ada spare waktu untuk bertemu tuh di musik. Karena pernah dulu orang ngomong hidup itu kalau balance itu harus ada seni. Seni adalah pembalance hidup. Jadi dengan kita yang waktu yang dengan pekerjaan masing-masing itu kan lumayan kadang yang nama stres ada, yang nama capek. Tapi ketika kita bertemu di musik, di Reflection itu semuanya ambiar, sirna semua. Mencair di musik. Ya, jadi itulah pembalance hidup tuh di seni, musik. Olahraga juga bisa bang.
Ya benar, olahraga. Tohir. Tuang lah olahraga, musik, Ah, kaca peletnya tapi. Mantap. Olahraga musik. bang. Mantap bang. Sebenarnya sesuai dengan ini sih, kebutuhan masing-masing sih. Olahraga juga penting. Kalau olahraga nih ya waktu juga. Waktu. Iya, waktu. Loh, Bang. Kan terjun di WD juga nih, Bang. Pertama kali kita ketemu kapan nih, Bang? Aduh. Kalau nanya pertama kali ketemu. Yang lame berarti. Iya, tapi job yang di mana maksudku? Tahu. Aduh. Kadang-kadang ini aja. Yang lagi. Pak bang. Di mana ini, Oh? Setelah 10 tahun di Imper. Lalu Gua tahu lah. Oh, 10 tahun. Sebasak. Amin bang. Hati ini tuh bang, pikir buka les drum misalnya. Wah, kalau untuk Ngajar Kawan enak belajar. Oh, kau nak belajar bang. Boleh boleh bang. sebenarnya kalau untuk kita buka les drum untuk secara akreditasi sebenarnya belum memenuhi sebenarnya, karena untuk menjadi seorang guru kita harus punya akreditasi, lisensi benar. Jadi lisensi itu kita dapat dari mana? Dari sekolah musik dan pengalaman kita yang begitu kuat di musik. Jadi kalau misal ditanya untuk ngajar musik, terserang untuk belum, tapi untuk di anak itu sudah dimulai dari sekarang. Jadi lebih ke anak dulu sih, karena Anak apa tuh diajaran apa tuh? sebenarnya main bass. kalau anak pasti diajar main drum, Oh, main drum. juga. Yang cewek? Kalau cewek, insya Allah Nyanyi. disuruh nyanyi sama piano. Oh, piano. Ya. Gua baca lah bang, biar sedikit-sedikit bang. Oh. Ini keluarga protes apa? Misalkan hari weekday, Oh, di benar. swasta, nah weekend, Ya, ada waktu. Wah, tuh. Kalau hal seperti itu sebenarnya lah sudah menjadi bukan rahasia tabu lagi sebenarnya. Bagi siapapun pelaku wedding entertainment, kalau yang sudah berkeluarga pasti ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial apa ya? Karena ada waktu yang ke distract yang khususnya harusnya family time, malah jadi kita bekerja kembali. Tapi kalau aku pribadi untuk cara nge-treatnya macam mana untuk menghilangkan rasa bosan di keluarga yang tidak ketemu weekend segala macam, jadi aku namanya punya sifat pembalasan hari. Pembalasan hari itu maksudnya memang untuk menuju ke weekend itu memang sulit karena kita bekerja juga. Cuman dalam satu bulan itu kadang ada kalender merah. Atau memang ada hari-hari tertentu ya kalau aku masih punya cuti bisa cuti. Atau kalau memang kalau nggak punya cuti, kalau misalnya wedding itu cuman dalam satu minggu itu cuma sekali, ya sorenya langsung gas untuk family time sama keluarga. Tuir. Oh, lah kawin. Punya pengalaman ini gak bang? Yang gak bisa dilupain saat Wedding. Apa drama ketinggalan? Oh, Yang apa berkesan. lupa? Yang berkesan. Apa tidur bang? Tidur tengah ngejok. Tidur kan? Tengah ngejok. Tengah ngejauh tidur apa tengah drums tidur? Siapa tahu. Saya tahu. kita Kalau tadi tahu. ya Ke strom mau benar, Bang. kalau itu udah pengalaman paling lucu tuh pernah main drum lah. Jadi di wedding kan dalam satu momen acara ya kebetulan posisinya tuh mau closing sebuah lagu. Jadi closing sebuah lagu main apa? Duduknya kurang mantap, tiba-tiba kursi mundur ke belakang. Jadi langsung jatuh rebah sampai ke duduk. Iya, tentang jerungkep. Nah itu aduh lumayan jadi bahan candaan tawaan teman di panggung sama Tapi ya. tidak seberapa ya. Iya, malu. Bang. Masing-masing kita punya pengalaman masing-masing sih, pengalaman lucu sebenarnya. Pengalaman lucu. Tapi itulah sebenarnya nikmatnya, suka dukanya kenangan yang sulit dilupakan sih, kenangan malu. Kenangan malu. Aja, apa aja? Joy, kayak gini adik sesuatu Joy. lagu yang paling banyak request yang abang menurutnya paling ya abang nih lagu gue banget nih untuk wedding gitu. Kalau banyak lagu yang di request, ini sebenarnya relatif. Cuman karena yang sekarang nih nikah banyak anak Gen Z, milenial. Jadi lagu yang paling banyak di request ini sebenarnya
lebih ke lagu yang milenial sekarang. Jadi lagu milenial tuh ya sekarang kan kayak eranya diva-diva muda, kayak belum diva sih, cuman penyanyi-penyanyi yang memang sudah lumayan jebol-jebolan ajang kan, kayak Tiara, Liodra, Zipa, dan masih banyak lagi. Nah itu kalau untuk yang penyanyi itu memang paling sering paling sering di request sih. Jadi kenapa dibilang sebenarnya kenapa lagu-lagu mereka tuh lagu gue banget sebenarnya, karena lagu mereka itu selain kaya akan aransemen, ada tuti-tutinya dan juga banyak modulasi-modulasi chord. Nah, jadi itu yang buat challenge sendiri sih buat kita mainin sebenarnya. Tapi itu juga abang suka ya? Ya, sebenarnya suka karena mengikuti era musik sekarang. Era musik sekarang kan kaya akan aransemen. Jadi banyak tuti-tuti, banyak ya dinamikanya, itu sih yang buat suka, menarik. Kalau di luar wedding bang, suka genre apa bang? Kalau untuk di luar wedding, kalau untuk di luar wedding sekarang nih sebenarnya genre apapun suka. Cuman ya memang sekarang nih memang sering suka dengernya genre sekarang nih untuk musik-musik yang alirannya agak-agak sedikit berbau worship lah, musik-musik worship, musik-musik yang R&B, pop, atau alternatif lah, masih seputaran itulah sebenarnya. Oke bang, nah nih Joy, langsung. Apa yang kata tadi Joy? Jadi cepetnya bang, abang Ada nih kan sedikit pemain drum nih yo, drummer sejati yo. Jadi kami nih ada challenge sih abang nih, benar. Siap. Tapi kami nak nyeting dulu nih. Kita sekian dulu. Bahasa Inggris. Kami setting lo. Selesaiin Joy, mainkan Joy. Ini kalau ngobrol lah. Waduh, ngeri nih. Ada calangi. Challenge-nya. Challenge-nya. Ada calangi. Tadi lo siap-siapin ini 5 lagu menurut abang yang paling Favorit. buat wedding. Paling apa? 5 lagu. Paling oke untuk wedding. Paling hoki. Paling hoki. Paling hoki. Paling oke. Boleh campur. Bebas. Campur bang. Kalau untuk wedding sekarang nih sebenarnya kalau lagu yang paling oke, yang pertama Badai Telah Berlalu dari BCL. Badai Telah Berlalu BCL. Terlukis Indahnya Rizky Febian Zipa. Yang kalau lagu western kayak Stand Up for Love, Listen itu masih mantep, sama Mahadaya Cinta dari KD. Mahadaya Cinta. Lagu closing. Ya, lagi yang memang sebenarnya bisa dibilang oke, karena kalau untuk lagu-lagu dulu itu kalau untuk sekelas Krisdayanti ya memang aransemennya oke. Mantep aransemennya. Kalau ini bang, kalau main lagu-lagu galau di wedding, kira-kira enak gak bang? Sebenarnya kalau untuk main lagu-lagu galau di wedding itu kita kembalikan ke request yang punya duit, yang punya acara sebenarnya. Karena kami entertainment ya ikut aja sebenarnya, bebas mau lagu galau bebas. Tapi kalau untuk masuk ke dalam main list kita di setiap event gig wedding itu jarang kita masukin di event list. Cuman terkadang kenapa kalau ngelihat wah Reflection main lagu galau segala macam itu sebenarnya bukan masuk dalam list lagu kita, cuman itu berarti by requestnya si klien pengantin. Karena memang itu sebenarnya untuk era sekarang musik galau itu bukan musik untuk kita menggalau, enggak, cuman memang sedap didengar karena musiknya keren, enak, dan liriknya mantap. Itu sih. Oh bang, ada lagi. Pernah gak waktu ngedrum gitu? Luar biasa. Oh lah macam kawanku dia. Fotografer kan banyak ya? Iya benar. Bukan video. Lagi akad KWC. Mana tuh Hir? Aku fotografer minggu tadi tidur ya. Tidur, enggak pula dah. Sambil boker gitu main. Oh, alhamdulillah selama ini belum pernah sih, belum pernah untuk merasakan hal yang macam itu. Karena biasanya sebelum prepare main, kayaknya contoh sarapannya kita batasin. Untuk sarapan, untuk pribadi ya, aku ngetritnya kalau pagi sih udah normal sih jamnya, maksudnya WC dulu kalau pagi sebelum kita manggung kan. Nah ketika
kita jam 5 mulai. Orang ya. jam 9. Ya Allah, korban. Nah, ketika proses sarapan secukupnya. Kalau nggak sarapan secukupnya, ya kalau misalnya lagi ada waktu sebelum kita manggung ya kalau mau boker dulu. Jangan ditahan-tahan. Kalau lah ini boker. Iya. Tuh bang, sarapan nasi padang langsung. Oke nih. Wah, nih kita jalan bang. Kita challenge lo. Kita jalan. Aduh. Kita tengok skill lo nya nih. Waduh. Basah aja, basah aja. Basah nih. Joy, taplak meja aja, model baru aja. Waduh. Retaklah bro Irwan Joy, apa nih Joy? Ini apa nama? Drum. Weh. Apa? Drum mainan. Oh. Canggih sekarang ah. Canggih ya. Oh dari bawah, Bor. Masih bawah, Bor. Dari bawah. Masuk ke sini. Waduh. Kita nak tengok skill. Anjay. Iya, kami nak tengok nih skill. Bang netral bang. Taplak meja nih, Bang. Coba meja baru. Nih Bang, kami nak tengok skill abang nih Ngehead nih. sebenarnya. Oh, ini kick. Oke bang. Nah, gimana nih? Coba tes dulu kayak. Oke, tes. Ini harus apa nih? Tes dulu. Basing lah bang, macam mana bang? Nah, genti ini baca. Bang, memegang stick bebas, Bang. Genti. Bebas sih, senyaman. Senyaman. Ya, senyaman. Bisa macam ini, Bang. Itu bayar gitu. Itu kode keras. Oke bang, main Oke bang. lanjut bang, kembali ke Bang. sini. Kalau ini bisa juga. Boleh. Boleh. Main apa nih? Freestyle be lo, coba. Waduh. Oh namanya freestyle. Anjir. Boleh. Kedengar beda, Joy. Kita kan harus ya. Harus, Tambah lagi. Apa lagi? Aman, no? Power, Joy. Cukup. Aman. Apa? Lagi coba kita sambil main pun. Nah, kita Main gitar. Goyang main gitar ya. Kau main gitar ya? Apa ku? Kalau Malam ini Usani. Yo, lagu apa? Lagu Dewa bang, Dewa bang. tarik lagi bang menurut kita. Yo. Lagu apa? Wak? Lagu apa Ir? Ngapain kalian nyanyi? Lagu ini enggak? Payung Teduh Hir. Burung-burung. Oh itu. Payung Teduh. Lagu nenek dah. Yo. Bagi Reta. Kenal. Nyanyi bor. Kamera, report tapi sini kamera. Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untukmu. 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 Ya. Jadilah. Nah, jadilah. Oke. Keren. Emang Jago lah nanti pemain drum. emang pemain. Oke. Canggih drum sekarang, oh. Canggih. Waduh. Ada yang lebih canggih bang beneran. Stick bayi. Oh, aero. Oh, pakai stick gila Beli Joy, beli Joy. Beli. Gua mau nanya lagi, Bang. Lagi Anda. Kok lagi kayak kawan. Siap. Untuk reflection ya bang, ke depan pengennya reflection apa ya bang? Benai. Apakah terus-terusan di wedding, ataukah nanti bakal Nelurin single dia. atau ya Lanjut. aktif lah bang? Besok. Oke. Internasional. Amin. Amin. Jadi kalau untuk planning reflection ke depan nih, kalau untuk di wedding kita insya Allah akan selalu tetap konsisten, berusaha tetap konsisten. Ya konsistennya seperti apa ya terus
menjaga kualitas sih dan menjaga brand. Dan kalau untuk perkembangan ke depan, terus terang untuk ke depan kita ada 2 sih yang bakal dilakuin. Yang pertama karya, ya menyelesaikan karya tadi. Kita pengen berbicara lewat karya. Dan kedua mungkin kita kedepannya akan lebih banyak berusaha untuk event-event panggung besar. Jadi kita ekspansinya sih kedepannya seperti itu sih sebenarnya. Jadi 2 itu. Oke. Nah ini bang, misalkan untuk orang-orang mungkin alamat pengen belajar drum nih bang, sebagai pemula tuh harus gimana ya bang? Cuman bang, tips Tips and trick belajar drum. Sama niat, Bang. Ya niat, pasti niat. Yang pertama niat bener, niat kemauan. Karena kalau niat tidak kuat, kalau misalnya sekali-kali, oh gimana cara, pasti udah jenuh. Tapi kalau niat yang besar pasti bakal maju. Jadi pertama kali sebenarnya untuk belajar drum nih yang jelas itu tadi belajar. Kalau aku pribadi belajarnya birama dengan metronom. Jadi tahu birama dulu sih sebenarnya. Jadi birama Apa tuh? ketukan. Birama tuh ketukan. Kalau metronom itu alat untuk mengukur kecepatan sebuah musik, tempo. Ya. Tempo. Ya, kalau skill Arman Maulana. Tempo. kalau skill bisa kita pelajari, tapi kalau aku pribadi lebih main drum tuh lebih menjaga ritme dan tempo, berusaha menjaga tuh sih. Meskipun terkadang kita live karena ada juga terkadang mulai lagu itu yang harusnya kadang lambat, ada yang kadang kecepatan. Ya karena memang kita main wedding nih semuanya beda. Kalau kita ngeliat kayak para session player artis itu mereka menggunakan sequencer. Jadi setiap lagu itu sudah diisi metronom masing-masing. Jadi nggak bakalan kita namanya perubahan tempo sih. Nah, cuman kalau aku pribadi untuk belajar drum tuh tadi belajar birama dulu. Birama ketukan 1/4 yang seperti apa, 1/8, 1/16, 1/32. Seperti apa bang? Boleh dicoba coba. Siko bang. Waduh. Oke. Belajar bang, Seperdua. Seperti dulu. Oh, kalau 1/2 kita pada umum 1/4. 1/2 sih ini. Kalau 1/4 hitungannya waktu snare ya. 1 2 3 4. Itu 1/4. Kalau kita di ahead juga tuh 2 3 4. Kalau itu 1/4. Jadi kita perlu menguncit karena tempo itu di tangan kanan. Kanan. Iya, tempo di tangan kanan. Jadi kalau 1/4 kita harus ini dulu. Jadi 1/4, jadi dihitungan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dihitungan 1, 2, 4, misalnya di satunya kita mau ngisi kick drum. Jadi 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, hitungan kita mau ngasih hit. Misalnya bass drumnya 1 dan 3. Berarti 2 dan 4-nya cuma head. Berarti 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, itu tuh. Nah, tinggal lead-nya misalnya 2 dan 4-nya di snare. Baru 2, 3, 4. 2, 3, 4. Di senar sampai ke di bass seperti Bang. Ya, makanya harus birama dulu. Jadi dimulai dari menguasai birama sih. Nah, jadi kalau misalnya dia 1/8 beda lagi. 1/8 itu hitungannya ada 8. Jadi lebih banyak dari 1/4. Kalau 1/4 kan 1 sampai 4. Jadi kalau kita 1/8 itu hitungannya 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and gitu. Jadi kalau misalnya kita dimainkan ke birama minyak 1/8, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. Tauhir. Ya.
Jadi dia memang harus menguasai birama. Jadi kalau lah menguasai birama, baru kita enak misalnya. Ya kalau misalnya ngeliat orang main, Teman tua nggak tahu dia karena dia mau lah menguasai birama di tangan kanan. Jadi main drum tuh kita harus menyimpan memorinya di otot, di tangan sama otak. Nggak tersimpan lah biasa kita main. Baru kita biasa ini. Oke lah bang, paling besok lah aku mau di drum bang. Siap. Mantap. Bicara misalnya kayak anak belajar langsung baik kepoin Instagram nah kita reflection jadi Siap. anak kawin booking reflection biasanya belajar gitar. Follow Oh, Instagramku. gitaris. Benar. Tohir. Tohir Bahari. Rifq. Rikyu Bahari. Oke lah, berhubung hari Nela sore, gelap, kunci masjid mereka juga. Jadi akhir kalam kita selesaikan by podcast ya. Oke lah. Oke. Terima kasih. Bang Christian. Siap. Sharing-sharing. Makasih, siap. Terima Siap. kasih kawan-kawan yang nonton podcast ngel-ngel nih. Oke. Bareng gengel-gengel ada Ini lupa. Ngenge. Oke lah pun. Kami tutup, Salam sportivitas, salam sport war.